Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat yang mulia. Seseorang mukmin orang muslim harus menjadikan dunia ini seperti kamar mandi. Seperti WC-nya. Dia datang, selesaikan hajatnya, dia pergi. Dunia cuma begitu saja. Maksudnya, tidak usah terlalu berlebihan. Hajat diselesaikan, penting, kemudian sudah. Gitu. Seperti itulah. Ya, jangan melampaui kapasitas kita. Tapi saya pribadi, saya selalu mencari zona aman. Kita mati, kita aman. Kenapa yang kita masuk ke zona yang tidak aman? Kan gitu. Ini meja kita bagi dua, ini aman, ini tidak aman. Masuk ke aman, teman-teman sekalian. Ibadah yang ada perintahnya, gitu kan. Jangan buka masalah dengan orang lain. Jangan buka pintu utang. Jangan gantung sesuatu. Udah, jelas semua. Kalau saya tanamkan dalam diri saya prinsip adalah semuanya harus jelas. Udah. Halal, haram. Halal tinggal nikmati, haram tinggalkan. Nikmatin yang mampu saja yang ada. Sudah. Saya pulang ke rumah kadang-kadang istri saya tanya ada makanan? Nggak ada. Mau beli makanan di sebelah? Beli aja makanan. Tidak apa-apa. Sini bawa. Toh makan. Untuk apa saya ribut dengan masalah makanan? Masing-masing jalankan tugasnya karena Allah aman. Rumah tangga akan aman. Permasalahannya sekarang banyak orang di antara kita membangun rumah tangga bukan karena Allah. Saya ulangi lagi apa yang saya jelaskan di awal bab nikah ini. Kalau ada yang hadir di sini dan yang ikuti ceramah kita, niatnya menikah karena disuruh oleh orang tua, karena nggak enak sama teman-teman sudah menikah semua, karena terlanjur jatuh cinta atau jatuh hati, jadi apalah ya bahasanya, ya. Kemudian atau mungkin karena faktor ekonomi atau karena apa selain dari faktor agama, buang jauh-jauh sekarang. Di ruangan ini buang, niatin tidak ada. Saya nikah ini ibadah karena Allah. Kalau ada orang pergi haji karena mau beli barang, hajinya nanti bisa tidak sah. Karena haji karena Allah bukan beli barang. Beli oleh-oleh itu nomor ke-30. Ya. Jadi harus ibadah niatnya. Dan ingat teman-teman, tidak boleh kita membanggakan diri. Coba praktikin. Saya coba praktikin dalam hidup saya merasakan manfaatnya besar gitu. Setiap kali kalau Allah mudahkan antum punya rumah, antum punya kendaraan, antum punya prestasi, selalu bilang, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Karena itu bukan campur tangan kita sebenarnya. Allah memang mau memberikan kepada kita. Saya kalau masuk ke rumah, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Istri saya melayani saya, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak lagi bermain depan mata, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Ada energi aja jalan, kendarai motor, mobil, pergi ke pengajian, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Jangan seperti Qarun, begitu dia punya kelebihan, maka dia bilang, ini karena ilmu saya, ini karena prestasi saya. Oh, karena saya kan dulu sekolah di luar negeri. Oh, karena memang saya sudah kerja 10 tahun di perusahaan ini. Nah, ini bahaya. Ini nanti bisa menjatuhkan dia. Kata sedikit sombong, sudah cukup memasukkan ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak akan mencium bau surga. Kalau pertanyaan pertama tentang masalah sholat usta, ini yang lebih kuat atau paling kuat pendapat ulama adalah sholat asar. Sholat asar. Usta artinya pertengahan. Kita lihat di awal pagi dan pertengahan pagi ada duhur, ada subuh dan duhur. Kemudian di awal malam dan akhir malam ada maghrib dan isya. Maka asar ada di tengah-tengah. Maka ulama mengatakan usta yang dimaksud adalah sholat asar. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang ketinggalan sholat asar, khusus ya, sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Sekali kehilangan sholat asar, maka dia begitu luar biasa rugi. Seperti dia punya istri, anak, mati semua, hartanya semuanya habis. Hadis ini menguatkan tentang masalah asar yang dimaksud karena memang penting sekali, dikhususkan. Disuruh jaga semua sholatmu dan fokus terutama sholat pertengahanmu, maksudnya adalah asar. Anak muda meninggal di samping Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan pakaian ihram, di dalam Masjidil Haram, di sujud terakhir, dalam keadaan berwudu, di dalam sholat. Selesai dia dibawa ke keluarganya, datanglah orang bertanya kepada emaknya, anak ibu ini bu? Iya. Apa amalannya bu? Ulama dia? Tidak. Dia kerja kantor biasa. Jadi kenapa dia matinya indah betul? Aku pun tak tahu entah apa amalannya. 2-3 hari setelah kematian, datanglah perempuan membawa anak-anak. Ini anak-anakku. Terus anak ibu ini setiap awal bulan datang ke rumah kami, diam-diam membawa gajinya, dikasihnya sepertiga gajinya untuk anak yatim. Terkejut semua tetangga jamaah. Kenapa dikasih Allah dia husnul khatimah? Karena sodako. Ayo mumpung masih ada titipan dari Allah harta benda, gunakan yang baik-baik. Mulai dari keluarga, tolong carikan sekolah untuk anak-anak yang baik. Keluarga dulu yang baik. Istri berikan nafkah yang baik. Antum di rumah cari yang baik-baik. Setelah itu keluar,
manfaatkan, itu cuma titipan. Maaf ya, yang ada di rekening itu belum tentu punya antum. Belum tentu punya antum. Rizki Anda itu yang sudah masuk ke tenggorokan atau yang sudah digunakan. Ini pakaian, ini rizki saya, sudah saya kenakan. Baik ya, ini minuman, belum tentu rizki saya. Mungkin disimpan di sini atas nama saya, harapan, tapi belum tentu yang minum saya. Kalau belum sampai ke tenggorokan, ini bukan punya saya. Bukan punya saya. Mungkin titipan Allah yang mungkin diatasnamakan ke saya atau ke yang lainnya supaya diberikan pahala lewat tangan antum. Jadi yang di rekening, yang disimpan-simpan belum tentu punya Anda. Harus pandai-pandai melihat kebutuhan Anda berapa di situ. Mungkin titipan Allah supaya pahalanya ada bagi Anda. Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Karena itu pulang cek apakah pengetahuan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Di situ mungkin ada pahala. Ada satu keadaan kata para ulama, khilaf di antara mereka tentunya, tapi jumhur ulama mayoritasnya mengatakan boleh dia lakukan. Kalau kita masuk masjid, kita temukan imam sudah ruku di sholat duhur dan asar. Kita kan punya kewajiban baca Al-Fatihah tadi. Apakah dia baca dulu Al-Fatihah atau dia langsung ruku? Jumhur mengatakan ruku langsung. Kenapa harus ruku langsung? Karena ada hadis yang lain yang berbunyi khusus kalau sudah pindah gerakan. Beda kalau kita baru takbir, imam takbir kita takbir, berarti kan kita punya jeda untuk baca. Beda kasusnya dengan kalau kita masuk masjid, imamnya sudah ruku. Kasusnya harus kita kejar rakaat. Maka ada hadis yang berbunyi imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Kalau dia takbirlah, kalau dia rukulah, kalau dia sujudlah. Maksudnya bacaanmu selesai atau tidak tetap kau harus ikut. Maka jumhur mengatakan, ulama Malik, Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan ini enggak perlu membaca langsung takbir Allahu Akbar, terus takbiratul ihram, terus takbir lagi untuk ruku, ikut imam. Kalau sempat dia ikut, dia dapat 1 rakaat. والله كما قلنا قبل قليل يعني المستقبل مكتوب، يعني ليش تحاتي؟ أنت الآن فكر في الشيء اللي ما تدري يعني شنو يكون، هذا مكتوب خالص. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ليش تحاتي؟ ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. يعني إنسان لماذا يخاف من المستقبل؟ والله العظيم يعني هي الشرك المسألة لما قال الناس، لما قال الله تبارك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولذا يقول أهل العلم إذا قتل الإنسان ولده إذا كان هذا الأمر بسبب الخوف من انقطاع الرزق هذا يكون وقع في الشرك. Apakah boleh bayi dikitan di selain hari ke-7? Ini boleh. Namun tadi yang saya katakan, kalau dihitan pada hari ke-7 ada beberapa kebaikan yang kita bisa dapat. Pertama, anak tersebut masih terbatas tingkahnya sehingga akan lebih cepat sembuh. Kemudian anak tersebut belum banyak mengerti sehingga meronta sakit, penolakannya lebih ringan. Yang ketiga, menghilangkan kotoran-kotoran zat yang menghambat pertumbuhan badannya. Makanya anak ketika habis dihitan, kadang-kadang badannya tumbuh secara bagus karena memang di sana ada penghalang. Dan ini diketahui oleh semua dokter khitan. Tuh, makanya secepatnya dihitan, syukur-syukur kalau bisa hari ke-7, kalau enggak kapan saja, yang penting sebelum balik. Apakah boleh seorang perempuan anak perempuan pesantren untuk menuntut ilmu dan menghindari pergaulan bebas? Karena yang saya dengar, jika wanita pergi jauh dari ini walaupun untuk menuntut ilmu tanpa mahram, yang tidak boleh itu perjalanannya. Kalau tinggalnya nggak apa-apa. Makanya Rasulullah mengungkapkan teks apa? La tusafirul mar'atu. Jangan bepergian. Jadi kalau sekarang pergi antum antar, pulang dijemput, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dan saya sarankan kalau perempuan, ya semua laki perempuan, kalau mau masuk pesantren, jangan kurang dari SMP, SMA, jangan SD. Karena butuh kedekatan dan butuh kasih sayang dan pengawasan ketat dari orang tua. Saat Anda mulai bertakbir, setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum takbir Anda biasa saja. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan. Sebelum takbir itu tenang-tenang aja.
Tapi Masya Allah, setelah bertakbir, baik orang yang punya masalah ataupun orang yang merasa tidak punya masalah, itu keadaannya akan sama. Kalau sabar, cuma dihinggapi pada orang yang punya masalah. Tapi kalau sholat, akan menimpa pada orang yang merasa punya masalah, plus pada orang yang merasa tidak punya masalah. Semuanya rata. Begitu dia takbir, kata setan, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya ketika Anda mulai mengatakan Allahu Akbar, itu akan muncul di benak kita hal-hal yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Tak percaya silahkan. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya, oh, handphone ada di mana, apa yang belum dijawab, jemuran belum diangkat, hari ini kajian jadi apa enggak, gitu. Macam-macam. Dia diam saja. Lalu dia mengatakan, wahai saudaraku, andai saja kau tahu tentang diriku, masih banyak yang lebih daripada itu. Lalu dikasih sama dia jubahnya, kemudian dia pun memberikan uang 1000 dirham. Dan dia bilang sama pegawainya, kalau seandainya orang ini datang kepada kita, hormati dia. Sampai orang itu jadi malu dan akhirnya jadi muridnya dia. Jadi teman-teman, kalau ada yang mengingatkan kita kesalahan, kita berbaik sama dia. Oh jazakallah khair, sudah ingatkan saya. Gitu kan? Tidak usah kita cari keadaan supaya balas dendam. Padahal sebenarnya kita sudah salah. Tidak perlu. Syukur teman-teman Allah ingatkan kita. Melalui orang tersebut, Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku pada orang yang mengingatkan aku satu kesalahanku. Kita berterima kasih sama Allah. Karena kalau kita tidak terima itu, maka kapan kita mau jadi orang baik? Untuk apa kita rekayasa keadaan untuk mencari lagi kesalahan orang? Tidak perlu. Faham gak ini? Oke.